Selanjutnya ada sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah pada PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan prinsip syariah. Baik, selanjutnya ada penerapan prinsip syariah pada pasar modal. Nah, di sini diketahui ada 4 prinsip syariah. Yang pertama, emiten dan efek yang diterbitkan memenuhi kaidah keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Yang kedua, pelaku pasar atau investor yang telah memiliki pemahaman yang baik tentang resiko dan manfaat transaksi di pasar modal. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur informasi bursa efek yang transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Yang terakhir ada pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Konsep pasar modal syariah. Secara umum, pengertian pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal emiten dengan cara menjual efek-efeknya. Pembeli 4 atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Pasar modal juga dikenal dengan nama bursa efek. Fungsi pasar modal syariah yang pertama, memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Yang kedua, memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional. Yang kelima, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Selanjutnya dalam pasar modal, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatannya. Pihak-pihak tersebut adalah emiten, investor, perusahaan pengelola dana, dan reksadana. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Sedangkan investor pelaku kedua di pasar modal adalah investor atau pemodal. Ia adalah yang membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Perusahaan pengelola dana, investment company. Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Selanjutnya, dasar hukum pasar modal syariah di Indonesia. Prinsip syariah di pasar modal menurut POJK nomor 15/POJK titik 04/2015 tentang penerapan prinsip syariah. Pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 2, prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sepanjang fatwa yang dimaksud tidak bertentangan dengan pengaturan otoritas jasa keuangan ini dan atau pengaturan otoritas jasa keuangan lainnya
yang didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah ini diperbolehkan di dalam hukum Indonesia dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur di Indonesia, misalnya pengaturan-pengaturan dari otoritas jasa keuangan dan lain-lainnya. Pasar modal syariah berdasarkan hukum Islam haruslah terhindar dari segala perbuatan yang diharamkan. Di antaranya terdapat 5 praktik yang haram dan dilarang di dalam pasar modal syariah. Pertama, tadlis atau penipuan merupakan perbuatan yang menunjukkan barang yang cacat seakan-akan bagus dan utuh. Kedua, tagrir merupakan sebuah upaya memengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Ketiga, ihtikar merupakan kegiatan mengambil keuntungan di atas keuntungan yang normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Keempat, ada riba merupakan suatu tambahan yang diambil secara zolim atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, ada maisir merupakan sebuah perjudian atau mengadu nasib dengan mempertaruhkan hartanya sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Berdasarkan penjelasan materi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli tahun 1997. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal syariah, yaitu Fatwa nomor 20/DSN MUI/4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, pasar modal yang sesuai dengan hukum Islam itu disebut dengan pasar modal syariah. Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam kegiatan-kegiatan transaksi ekonominya dan telah terhindar dari berbagai macam hal yang telah dilarang dalam hukum Islam. Selanjutnya, dasar hukum pasar modal syariah di Indonesia dapat kita lihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK/04/2015 tentang penerapan prinsip syariah bab 1 pasal 1 angka 2. Selanjutnya, pasar modal syariah itu tidak boleh mengandung 5 perbuatan diantaranya tadlis, tagrir, ihtikar, riba, dan maisir. Karena kelima hal tersebut dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Sekian presentasi dari kelompok 14, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.